Menurut saya stoknya hari ini aman. Kenapa? Karena, masih ada stok sekitar 35.000 ton sampai dengan akhir bulan, April ini. Yang ada memang kita harus percepat datangnya, importasi daging kerbau dari India. Tapi kalau total pictures ya dari Gapuspindo, sapi hidup, kemudian kalkulasi kita semua, buktinya hari ini masih ada lah, barang itu ada di seluruh, pasar ya. Yang memang harus didorong adalah harga daging kerbau yang memang bisa menurunkan, memberikan alternatif kepada masyarakat untuk beli yang di bawah 100.000. Baik, Pak Arief, lalu apa saja sebetulnya upaya yang bisa dilakukan oleh Badan Pangan Nasional ini untuk memastikan stok daging tetap aman di pasaran begitu, Pak? Ke depan kita akan pastikan bahwa kita akan jaga stok level. Jadi, memang kita baru dibentuk, saya dilantik tanggal 21 Februari dan sudah melakukan konsolidasi kementerian dan lembaga, kemudian dengan asosiasi-asosiasi, kita memastikan memang tadi seperti yang Pak Asnawi sampaikan mobilisasi, mobilisasi dari beberapa sentra produksi, kemudian beberapa juga, kita catat, pergerakannya dari beberapa sentra produksi ke Jakarta, karena yang rame ini memang di Jakarta, Bandung Raya, dan Banten. Sehingga ke depan perlu kita bangun stok level yang ada di Jakarta, Bandung Raya, dan juga Banten. Nah, dengan seperti ini kebutuhan kita tuh memang sudah, sangat jelas, 1 tahun itu kita memerlukan sekitar 720.000 ton, kemudian setiap bulannya kalau dirata itu 58.000 ton. Sehingga seharusnya kita punya stok level sekitar 150.000 ton ya, itu, untuk 3 bulan. Nah, dalam kondisi seperti hari ini memang tidak banyak, pengusaha juga mengambil resiko karena harganya itu terus bergerak naik. Jadi kalau kita lihat mulai dari $3,6, kemudian 3,8, terakhir ada $4,2, nggak semua orang itu, pengusaha itu berani mengimport dengan harga yang tinggi. Padahal memang kita secara, teknis bahwa Australia ini dalam recovery karena kebakaran hutan dan juga kekeringan. Sehingga perlu diberikan alternatif pengadaan dari negara lain. Baik, Pak, jika kita bicara soal stok begitu, tadi kan Bapak menyampaikan bahwa stok sih aman-aman saja, tapi mungkin harga tidak aman begitu ya Pak, karena kan kalau harga daging di Betul. tingkat produsen dan juga di tingkat distributor ini sudah tinggi. Nah ini kan pasti memicu harga yang tinggi pula untuk sampai ke pasar begitu. Bagaimana pandangan Anda dan bagaimana solusinya Pak terhadap hal ini? Ya kita berikan alternatif-alternatif. Kalau yang namanya hot meat, ini ada Pak Asnawi, teman-teman di Japri yang selalu berkoordinasi dengan kita semua. Memang harganya cukup tinggi karena, harga sapi hidup tadi bergerak naik gitu ya. Sehingga sapi bakalannya juga masuk ke Indonesia dalam harga yang, rentangnya juga cukup tinggi. Kemudian berikutnya nanti ke depan, sampai dengan mereka recovery di Australia sekitar 1-2 tahun ke depan, ini kondisinya juga tidak akan jauh berbeda. Sehingga populasi di sana juga memang tidak sebaik 2, 3, 4 tahun lalu. Sehingga kalau, hemat saya, kita harus cepatnya memang membuka alternatif gitu ya. Memang yang namanya ketersediaan, itu memang kita mengutamakan produksi dalam negeri yang pertama. Tapi apabila pada saat memang dalam negeri tidak, bisa untuk mencukupi, memang dilakukan pengadaan luar negeri. Kita memang tidak, apa ya, tidak pro impor, tetapi dalam hal ini untuk menyangkut ketersediaan, memang ketergantungan sapi kita memang, di atas 90% dari luar negeri. Nah, ada 2 memang, yang pertama adalah import sapi hidup ini nanti biasanya bakalan, beratnya kurang lebih 350 sampai 400, kilo per ekor, sehingga digemukkan di beberapa, feedlot kita ya, jadi fattening begitu. Kemudian, yang satu lagi memang memasukkan langsung meat boxes seperti yang, tadi disampaikan. Meat boxes ini artinya sudah masuk dalam bentuk, potongan-potongan, ya 1 box itu sekitar 20 kilo dengan bagian-bagian tertentu.
ini ada 2, ada sapi, dari, teman kita Brazil, yang satu lagi daging kerbau, yang diimpor dari India. Yang satu lagi memang existing dari Australia juga memang dibuka juga untuk impornya. Sedangkan sapi hidup ini yang mungkin nanti ke depan menjadi challenge kita bersama, karena untuk memasukkan sapi hidup dari beberapa negara lain seperti Australia, punya kondisi-kondisi tertentu yang memang dipersyaratkan oleh teman-teman kita di Kementan. Sebagai contoh misalnya, harus, punya halal sertifikat, kemudian berikutnya free, foot mouth disease, penyakit kuku dan mulut. Nah memang ini perlu waktu, tetapi memang harus dibuka. Rekomendasi kita memang ada dari 2 negara, salah satunya adalah Brazil dan Meksiko ke depan. Demikian, Mbak.